Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai gender dalam pendidikan dasar, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk tugas 2. Untuk tugas 2, saya akan menganalisis artikel yang terakreditasi Sinta dengan judul Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Berikut adalah pendahuluannya. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap insan manusia. Pendidikan menjadi kebutuhan utama bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk mempersiapkan dirinya terjun ke dalam masyarakat. Konsep gender terlihat cukup dominan dalam dunia pendidikan, dan salah satunya yaitu pada pendidikan di sekolah dasar. Pada keluarga yang kondisi ekonominya terbatas, banyak dijumpai bahwa pendidikan lebih diutamakan laki-laki, meskipun anak perempuan jauh lebih pandai. Keadaan ini menyebabkan lebih sedikitnya jumlah perempuan yang berpendidikan. Masalah kesetaraan gender ditemui pada bahan ajar di lingkungan sekolah, yaitu terdapat poin-poin materi yang tidak mendukung adanya ketidaksetaraan gender. Hal ini sangat kontradiksi dengan isi poin-poin dari program Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia demi menciptakan masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Definisi dari USEN menyebutkan bahwa gender equality permits women and men equal enjoyment of human rights, societal goods, opportunities, resources, and benefits from development results. Yang artinya kesetaraan gender memberi kesempatan baik perempuan maupun laki-laki untuk secara setara menikmati hak-haknya sebagai manusia. Secara sosial mempunyai kesempatan terhadap sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Bias gender disosialisasikan melalui pembelajaran di dalam kelas seperti penggunaan buku ajar yang ada di sekolah. Buku ajar yang digunakan oleh guru saat ini masih banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosial terjadi perbedaan terhadap kesempatan memperoleh sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani, maka dalam jangka waktu ke depannya akan membentuk suatu pemikiran yang salah dalam masyarakat. Hasilnya, rekomendasi pemecahan masalah terhadap buku ajar yang digunakan guru, terutama buku ajar tematik kelas 4 SD karangan Diana Puspakaritas, cetakan keempat tahun 2017, yaitu hendaknya buku bahan ajar memberi dua gambaran mengenai suatu pekerjaan agar siswa mempunyai pemikiran bahwa suatu pekerjaan dapat dilakukan tidak dengan batasan gender. Berikut ini merupakan pengalaman saya di sekolah berkaitan dengan gender dalam pendidikan dasar. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan bersinar. Kesetaraan gender di sekolah bukan hanya adil, itu adalah kunci masa depan yang lebih cerah untuk semua. Dalam pembelajaran di kelas, guru sebaiknya dapat membedakan terlebih dahulu antara perbedaan gender dengan jenis kelamin. Gender menekankan kepada sikap atau perilaku. Adanya kesempatan yang sama dalam mengerjakan sesuatu tanpa membeda-bedakan antara siswa laki-laki atau perempuan telah menunjukkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Hal ini harus senantiasa kita jaga agar diskriminasi terhadap salah satu gender tidak terjadi saat pembelajaran. Pengalaman guru mengenai masalah ini adalah dari kegiatan Jamal, di mana siswa kelas 5 semuanya bekerja sama dalam menyiapkan makanan ringan untuk dibagikan kepada siswa kelas 1 sampai 6. Laki-laki tidak hanya diberikan tugas membeli makanan, tetapi turut serta membungkus makanan bersama siswa perempuan. Setelah diamati, ternyata siswa laki-laki pun bisa menata snack di plastik dan menyimpulkannya dengan telaten. Dari peristiwa yang guru tangkap, sebenarnya siswa laki-laki atau siswa perempuan bukan tidak bisa mengerjakan hal yang tidak biasa mereka lakukan karena doktrin yang begitu kuat, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan saja.
Karena saat guru memberikan kesempatan dan percaya bahwa siswa bisa melakukan, itu merupakan motivasi yang luar biasa bagi mereka untuk berani berkembang dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. So, believe in yourself and confidence itu penting. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis artikel yang terakreditasi Scopus dengan judul How Inclusive is Inclusive Education in the Ontario Elementary Classroom? Teachers talk about addressing diverse gender and sexual identities. Saya tertarik pada pergeseran yang telah terjadi dalam kurikulum program yang mencerminkan kepekaan dan rasa hormat terhadap populasi yang semakin beragam di Kanada. Secara khusus, terdapat fokus kurikulum pada pendidikan inklusif yang mengakui keberagaman identitas gender dan jenis kelamin. Kurikulum Ontario kelas 1 sampai 8 yang telah direvisi oleh Kementerian Pendidikan Ontario tahun 2010 adalah dokumen kurikulum yang patut dipuji yang tetap menjanjikan sebagai contoh internasional potensial karena sekolah-sekolah di seluruh dunia menerapkan inisiatif anti perundungan. Namun, studi ini berkontribusi pada bukti bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk berkembang guna memastikan para guru di Ontario mengoperasionalkan kurikulum dan inisiatif kebijakan baru untuk melayani kaum muda minoritas gender dan jenis kelamin sebelum Ontario dapat menjadi pemimpin dunia dalam pendidikan inklusif. Pembahasan. Berdasarkan definisi tersebut menerangkan bahwa gagasan inklusi sebagai suatu gestur yang melibatkan seseorang menuju cara hidup yang saling menghargai perbedaan dan di mana setiap orang diperlakukan secara setara. Demikian pula ketika berbicara tentang individu. Bahasa yang setara membuat cara kita berbicara tentang identitas lebih mudah dipahami oleh semua orang. Teori queer mempersoalkan norma-norma yang telah mapan secara sosial dan menggambarkan fluiditas gender untuk membatasi penindasan dan struktur hierarkis. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa peran serta orang tua merupakan prioritas utama pendidik ketika mempertimbangkan untuk membahas keberagaman identitas gender. Pada umumnya, siswa bersikap hati-hati atau menghindar ketika mempertimbangkan topik-topik ini dengan asumsi adanya ketakutan atau penolakan dari orang tua yang dapat dikaitkan dengan cara siswa menggambarkan komunitas orang tua mereka. Apakah berasal dari latar belakang yang mapan, berpendidikan tinggi, dan terlibat aktif di kelas. Kesimpulan dari artikel kedua yaitu pengalaman yang dibagikan oleh para partisipan dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun iklim Kanada tampak menjanjikan seperti yang diuraikan dalam makalah, para pendidik mungkin masih belum mampu dengan mengenali keragaman identitas gender dalam kelas. Hal ini dijelaskan mengapa statistik yang disajikan oleh Egale Kanada menunjukkan tingginya tingkat perundungan homofobik di sekolah-sekolah Kanada. Berikut ini merupakan pengalaman saya di sekolah kaitannya dengan artikel sebelumnya. Permasalahan gender dengan perundungan di sekolah saling berkaitan, di mana stereotip gender sering menjadi pemicu terjadinya perundungan, terutama dilakukan oleh siswa yang merasa kuat kepada siswa yang lemah. Hal itu dapat terlihat dari karakter siswa laki-laki yang lebih tegas dan kuat, seringkali melakukan perundungan kepada perempuan yang memiliki sifat lemah lembut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru dapat melakukan beberapa upaya, diantaranya: pertama, dengan penyusunan kurikulum yang mengangkat kesetaraan gender untuk menghilangkan diskriminasi gender terutama pada buku pelajaran atau bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengarahan sejak dini mengenai persamaan hak dan nilai di antara siswa laki-laki dan perempuan. Ketiga, pelatihan guru untuk mengenali bias gender dan perundungan dengan cara guru dibekali kemampuan untuk menangani kasus perundungan dengan perspektif inklusif. Yang keempat, membangun budaya sekolah yang aman dan suportif, yaitu dengan melibatkan siswa dalam kampanye anti-bullying dan forum diskusi tentang identitas gender. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan pengawasan bersama terhadap
perilaku siswa yang menyimpang. Ini adalah beberapa referensi dari kedua artikel yang telah saya analisis. Ini adalah link YouTube untuk tugas 2. Senang hati hari raya tiba, tak lupa baju lebarannya. Sekian pemaparan untuk tugas 2. Terima kasih atas perhatiannya.